Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'arifukum binafsi ismi hilatunisa ana min kismi ta'lim al-lughatil arabiyyah min al-fatrah as-salisah di fasliba fi kulliyati tarbiyah wa tadris wa ana talibah bi jami'ah Sultan Maulana Hasanuddin al-Islamiyah al-Hukumiyah Banten. Awalan al-mukarramah ustadzatuna al-azizah Ad-Doktorah Ibu Herna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmah sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari mata kuliah pada siang kali ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan pendidikan, di mana ada beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan pendidikan, yang kedua jenis-jenis lingkungan pendidikan, dan yang ketiga fungsi lingkungan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan sendiri terdiri dari dua kata, yaitu lingkungan dan pendidikan. Pengertian lingkungan sendiri yaitu secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, serta manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial. Nah, apa sih lingkungan hayati itu? Lingkungan hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Nah, seperti tumbuhan, hewan. Nah, sedangkan lingkungan alam non hayati yaitu lingkungan yang bukan berasal dari makhluk hidup seperti angin, air, bebatuan. Nah, apa sih lingkungan buatan? Lingkungan buatan itu seperti gedung sekolah, rumah, dan terakhir yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu bisa dari teman sebaya, keluarga, kerabat, seperti itu. Dan pengertian pendidikan sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, lebih singkatnya, pendidikan sendiri yaitu sebuah proses pembelajaran keterampilan untuk menumbuhkan karakter peserta didik. Jadi, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan. Atau pengertian lain juga lingkungan pendidikan yaitu sebagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu jenis-jenis lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, ketiga lingkungan ini disebut dengan tripusat pendidikan atau lingkungan pendidikan. Nah, tripusat ini apa? Tripusat ini adalah pokok dalam lingkungan pendidikan yang tidak akan terpisahkan dari pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Nah, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan di lingkungan keluarga ini bersifat informal, yaitu bersifat mandiri yang dilakukan di lingkungan keluarganya sendiri dengan orang tua sebagai peran utama. Nah, apa sih fungsi pendidikan keluarga? Yang pertama yaitu sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Nah, sudah jelas di saat masa kanak-kanak pasti pendidikan yang pertama yang dialami oleh anak-anak yaitu pendidikan yang ada di dalam keluarganya. Nah, yang kedua menjamin kehidupan emosional anak, bagaimana anak menghadapi masalah. Nah, yang ketiga menanamkan dasar pendidikan moral, etika, dan yang keempat memberikan dasar pendidikan sosial, bagaimana cara anak berkomunikasi dengan temannya, dan yang terakhir yaitu meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak.
Yang kedua, pendidikan di lingkungan sekolah. Nah, apa sih sekolah itu? Sekolah merupakan sarana yang sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Nah, jika pendidikan di lingkungan keluarga ini bersifat informal atau tidak disengaja atau bersifat mandiri, nah di lingkungan sekolah ini, pendidikan di lingkungan sekolah ini bersifat formal atau disengaja yang dilakukan yang tidak bisa dibilang tidak mandiri karena ada peran guru, ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu, sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan baik yang menanamkan budi pekerti yang baik. Nah, yang kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak diberikan di dalam rumah. Nah, pendidikan yang tidak didapatkan anak-anak di lingkungan keluarga, nah didapatkan di lingkungan sekolah ini. Yang ketiga yaitu sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Nah, tidak jarang atau tidak sedikit orang tua yang hanya mengajarkan emosional atau tata cara bersosial dan tidak mengajarkan cara mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan, seperti membaca, menulis, berhitung, dan menggambar. Sebetulnya bukan tidak mengajarkan, tapi orang tua selalu berpikir mungkin belum saatnya diajarkan itu. Nah, di sekolah inilah anak-anak mendapatkan peroleh kecakapan-kecakapan tersebut. Nah, yang keempat, di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan di lingkungan masyarakat. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai beberapa waktu ketika anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Dengan demikian, berarti pengaruh pendidikan tersebut tampaknya lebih luas. Nah, bisa dibilang pendidikan di lingkungan keluarga ini yaitu merupakan tempat praktek dari bekal yang diberikan yang diperoleh dari keluarga dan sekolah, nah sebagai tempat pengembangan kemampuan diri pula. Nah, apa sih keterkaitan antara masyarakat dan pendidikan? Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, yang kedua lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu fungsi lingkungan pendidikan. Setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni yang pertama, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan, dan yang ketiga yaitu pelatihan dalam upaya pemahiran keterampilan. Secara umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan di sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain. Nah, bisa disimpulkan dari pembahasan di atas, yakni lingkungan keluarga sebagai dasar pembentukan sifat dan sifat manusia, lingkungan sekolah sebagai bekal keterampilan dan ilmu pengetahuan, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat praktek dari bekal yang diperoleh di keluarga dan sekolah sekaligus sebagai tempat pengembangan kemampuan diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Syukron kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.